Sidang istimewa dalam rangka Hari Jadi Banjarmasin ke-494 di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan virus corona. Rapat paripurna tahun 2020 ini juga hanya dihadiri sekitar 150 orang. Sidang istimewa dalam rangka Hari Jadi Banjarmasin ke-494 di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan virus corona beisukan Kamis 24 September 2020. Lantaran setiap peserta yang masuk diminta untuk membasuh tangan dan dicek suhu tubuhnya. Kemudian diberi face shield pelindung wajah anti corona. Rapat paripurna tahun 2020 nang mengangkat tema wujudkan Banjarmasin Baiman untuk pembangunan nang inklusif, tangguh wan berkelanjutan ini hanya dihadiri sekitar 150 orang. Turut hadir dalam kegiatan ini Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina wan Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah. Forum Koordinasi Daerah wan dua pasangan calon wali kota di Pilwali 2020 yaitu Haris Maki wan Ilham Nur serta Ananda Musafa Zakir. Dalam kegiatan ini, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin membacakan sejarah berdirinya Banjarmasin. Pangeran Tumenggung melawan Pangeran Samudra. Tetapi Pangeran Samudra ada mau melawani pamannya Pangeran Tumenggung. Jadi kemanakannya nih. Pangeran Samudra membuang senjata, Pangeran Tumenggung merasa kasihan lawan kemanakannya. Lalu dipagutinya amanakannya itu wan hakun bakalah sidin wan sabarataan regalia kerajaan wan tahta disarankannya wan kamanakannya Pangeran Samudra wan pada tanggal 24 September 1526 hari Sabtu pun ditatapakan sebagai pertama Hari Kemenangan Pangeran Samudra sebagai pamulaan dinasti Kerajaan Banjar. Yang kedua, hari diunjuknya regalia Kerajaan wan tata negara daha wan dihistuakannya Pangeran Samudra oleh Pangeran Tumenggung. Yang ketiga, katalu. Hari Ketanduan Banjarmasin menjadi ibu kota Kerajaan Hanyar nang menguasai pantai wan pedalaman di Kalimantan Selatan. Demikianlah Banjarmasin awalnya. Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya usai rapat paripurna Wanita Koni Prima TV berharap Banjarmasin akan lebih maju lagi ke depannya. Kota Banjarmasin akan lebih maju, apalagi kita di tahun ini pun melaksanakan pemilihan kepala daerah. Kita berharap juga untuk kepala daerah nanti yang terpilih akan melanjutkan pembangunan di Kota Banjarmasin ini akan kita perbaiki, kita benahi kemana ada kekurangan yang saat ini masih ada di Kota Banjarmasin. Mungkin itu. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin berharap adanya sinergitas antara Banjarmasin yang lebih baik. Banjarmasin menjadikan Banjarmasin yang lebih baik ke depannya, Banjarmasin yang selalu mengutamakan dan selalu memperhatikan masyarakat Kota Banjarmasin. Bagaimana Banjarmasin ini menjadi yang lebih baik ke depannya adalah pemerintah kota dan pemerintah DPRD harus selalu bersama-sama dan stakeholder yang mana ini adalah menjadikan Banjarmasin ini menjadi Banjarmasin Baiman sesuai motonya Banjarmasin Baiman, Banjarmasin Barasiwan Nyaman. Namun tetap harus kembali berpedoman bahwa kita adalah pengabdi masyarakat, kita harus menjadi pelayan masyarakat, maka masyarakatlah yang menjadi fokus utama kita. Sejahterakanlah masyarakat kita Kota Banjarmasin, khususnya Banjarmasin. Sementara itu Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina berharap pembangunan yang sudah dicapai ini bisa berjalan dengan baik karena sinergi terus terjaga wan selalu harmonis dengan dukungan bubuhan legislatif. Jadi Kota Banjarmasin yang ke-494 tahun 2020 banyak harapan sebetulnya pada saat kita suasana pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Kota Banjarmasin tangguh untuk menghadapi segala macam cobaan, kemudian kita bisa sama-sama menjadikan Kota Banjarmasin di usianya yang ke-494 ini sebagai kota yang maju, dan harapannya adalah sesuai dengan tema
kota yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Inklusif artinya kota ini harus dibangun dengan partisipasi semua pihak, dan itu adalah isu dari NUA, New Urban Agenda di kota-kota di Asia Pasifik. Nah, kemudian yang berkelanjutan itu adalah isu terkait dengan SDGs, Sustainable Development City, itu adalah isu kota-kota dunia, sehingga kita semua di tahun 2030 berharap sebuah kota itu bisa eksis, tahan, tangguh, resilient, termasuk juga sustainable. Sustainable adalah berkelanjutan, artinya kota itu menjadi kota yang hijau, ya, nyaman, dan lain sebagainya. Kemudian tangguh itu karena suasana pandemi. Kita berharap kota Banjarmasin tetap bisa bertahan dalam suasana pandemi, baik dari aspek kesehatan, aspek sosial, dan juga aspek ekonomi. Jangan sampai kemudian kota perdagangan dan jasa ini terdampak oleh resesi, oleh kondisi ekonomi global dan sebagainya, sehingga kita harus membuat semacam ketangguhan kota dalam bentuk wirausaha baru. Artinya orang Banjar ini kan pedagang-pedagang ulung sebetulnya, yang kemudian bisa kreatif, inovatif dalam suasana apapun, termasuk suasana pandemi seperti ini.